semuanya, selamat datang di tutorial Revit Aldo. Nah, buat video kali ini gue bakal ngelanjutin tutorial, tapi ini kita akan ngebahas tentang pemodelan kuda-kuda ya, kuda-kuda dalam hal ini baja ringan. Jadi ada beberapa tahapan untuk memodelkannya dan akan gue urai secara satu persatu. Oke, jadi langsung aja ya. Sebelum itu gue perlu sampaikan dulu nih kalau misalkan dari denanya kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Tapi kita akan menghasilkan hasil akhir gambar dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi langsung aja buat langkah yang pertama kita akan langsung ya memodelkan kuda-kudanya. Jadi di sini gue udah seperti biasa ya, gue udah nyiapin dua template. Yang pertama template awal seperti ini termasuk kopnya, dan untuk bagian sini ini adalah template awal yang masih kosong. Ini sudah gue siapin denah dan kita tinggal menempatkan bagian kuda-kudanya aja. Oke. Jadi di sini untuk tahap pertama kita akan coba memodelkan pola kuda-kuda ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan level 2 di sini ya. Karena di sini kan dia 3D-nya seperti ini. Maka kita bisa menggunakan level 2 sebagai posisi di atasnya ini. Ya, jadi langsung aja di level 2 ini kita bisa menempatkan kuda-kudanya. Nah, jadi caranya buat penempatan kuda-kuda itu kalian perlu ke tab structure lalu pilih truss di sini. By the way, gini gua pakai template yang structural ya. Jadi yang structural template Revit gua pakai, dan untuk trussnya langsung bisa masuk. Oke, jadi di sini kan untuk awalnya baru ada satu doang ya, dan ini juga bukan yang umum digunakan di bangunan gedung. Kalau misalkan di sini gua contohin seperti ini, kita lihat fine dan kita lihat di 3D-nya. Ini kan bentukannya seperti ini, bukan yang umum di ini ya, bangunan gedung. Jadi ini gue Ctrl Z seperti ini, dan kita akan coba load dari data kita yang sudah disediakan oleh pengembang Autodesk-nya. Oke, jadi untuk itu kita beralih ke tab structure, kemudian pilih perintah truss di sini. Lalu ini kita ganti bukan yang ini ya, melainkan kita load family. Lalu kita ke libraries, kemudian English. Kita beralih di sini yang structural trusses. Oke, di sini ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan, tapi di sini gua mau pakai yang M4 ini ya, yang 6 panel aja karena bentang kita juga nggak terlalu gede. Open seperti ini, dan ini bisa gua drag dari sini ya dengan jarak 20 lebihan offsetnya. Klik, arahin ke kanan 160, gua klik lagi seperti ini. Oke, ini ukurannya bisa kita ganti ke fine biar dia kelihatan. Dan untuk ukuran dindingnya by the way ya, ukurannya itu 8x12. Jadi untuk lebarnya 8, kemudian panjangnya itu 12. Seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat di 3D-nya ya. Nah, udah kepasang seperti ini. Nah, ini buat tahap pertama. Kemudian lanjut buat tahap kedua, kita akan menyesuaikan tipe baja ringannya. Karena ini masih gede banget ya, bajanya tentu tidak sampai seperti ini untuk bangunan 8x12 meter. Nah, untuk itu, kita perlu menggantinya di bagian properties. Jadi diklik dulu kuda-kudanya, kemudian kita ke tab properties, lalu kita pilih edit type di sini. Nah, di sini kita bisa ganti berdasarkan tipe-tipe yang kita inginkan. Tapi masalahnya di sini masih terbatas pilihannya ya, belum ada yang umum digunakan di Indonesia. Yang mana itu kan tipe C ya, bisa kita pakai. Maka kita perlu ke tab structure, lalu kita pilih beam di sini. Kemudian kita bisa load family ya, untuk meload family jenis lain. Karena ini pun juga masih yang besar ukurannya ya. Kita ke bagian folder English, kemudian kita ke structural framing. Jadi structural framing ini nggak terbatas buat balok doang ya. Kita ke steel di sini. Dan ini gua pakai yang MC channel. Klik, kita pilih open. Kalau misalkan ini kalian nggak muncul, berarti kalian harus download dulu libraries-nya di link Autodesk-nya ya. Yang mungkin bisa gua taruh di deskripsi di bawah untuk linknya. Open. Kemudian ini gua load bagian yang 75 sama 100 saja. Tekan shift, klik lagi, lalu oke. Seperti ini. Nah, ini udah masuk artinya ya. Tampil seperti ini, kita escape aja. Kemudian kita klik bagian kuda-kudanya. Lalu kita pilih edit type di sini. Nah, sini jenis-jenisnya bisa kita ganti. Nah, untuk top chord ini
kalau misalkan gua ganti pakai yang tipenya 100 kali 10,8, apply, bagian yang atas miring ini ya. Kemudian untuk vertical webs-nya, ini bagian yang dalamnya vertical webs. Ini kita pakai yang ukuran sama tapi dia relatif lebih kecil ketebalannya ya. Ini yang 100 tapi kali 8. Dan yang diagonalnya di sini juga sama. Ini gua pakai yang 100 kali 8 juga. Dan buat bottom yang bawahnya ini kita bisa pakai sesuaikan dengan yang top chordnya. Berarti di sini gua pakai yang ini 100 kali 10,8, apply, kemudian oke. Yap. Ini sudah untuk penyesuaian kuda-kudanya ya. Ini untuk tahap yang kedua. Kemudian buat tahap yang ketiga kita akan merevisi bentuk baja ringan yang bagian luar, dalam artian yang chordnya ini ya. Luarannya, baru nanti di dalamnya perlu diperbaiki karena ini belum sesuai dengan yang biasa kita lihat di lapangan juga ya kasusnya. Oke, jadi buat tahap yang ketiga ini kan pertama kita bisa lihat dari ininya, ini kan masih di bawah di tengah gitu ya, belum, harusnya kan dia sejajar atau bersinggungan dengan dindingnya. Nah caranya kalian bisa kalian bisa arahkan dulu ke sini ya, ke bagian bawah kuda-kudanya, lalu kalian ketik tab pada keyboard, klik. Pertama kalian ini dulu unpin ya. Kemudian kalian beralih ke tab properties, lalu di properties ini kan ada Z justification yang awalnya center, kalian ganti ke bottom, apply. Seperti inilah kira-kira. Dia sudah berada di bawah tepatnya. Oke. Kemudian juga masih di tahap yang ketiga ya, untuk revisi bentuk luar ini kan masih ya kelewat gitu ya. Dan ini harusnya dia lebih cenderung ke bawah ya. Maka ini perlu kita revisi juga bentuknya. Jadi kita beralih ke project browser, kita gunakan tampak depan belakang, yang artinya kan bisa pakai yang north atau south ya, north di sini atau south ke bawahnya. Kita pakai yang north yang melihat ke depan. Kemudian ini bisa kita merapi-rapikan juga. Kita ketik tab pada keyboard, klik, unpin, tab lagi, klik, unpin juga. Lalu di sini kita buat garis bantu dulu ya untuk batasan offset ke bawahnya. Maka kita bisa ke tab annotate, kita gunakan detail line di sini. Ini kita pilih yang pick lines dengan jarak offset 70. Klik. Seperti ini. Di sini juga sama 70 ke sini. Oke. Escape. Nanti gua arahin lagi ke sini yang miring ya. Gua klik tab pada keyboard. Ini bisa gua drag ke bawah. Temuin intersectionnya, dan juga sama, klik, temukan ke intersectionnya, seperti itu. Oke, klik delete juga. Dan ini juga bisa kita hapus dengan cara menggunakan fitur cop ya, di atas ini. Caranya itu kita klik apply cop, lalu gua klik yang mendatarnya, klik, lalu yang atasnya. Sebelahnya juga sama, klik yang mendatarnya, kemudian klik yang diagonal. Skip. Ini buat tahap yang ketiga. Kemudian buat tahap yang keempat, kita akan memperbaiki bagian ininya ya, yang di belakangnya ini, karena ini dia nggak persis di ini ya, nggak persis di kebalikannya, dalam artian ini kan dia agak masuk ke dalam. Seharusnya kan pada fakta sebenarnya kan dia menempel gitu ya di sini, di baut seperti itu. Nah, maka kita perlu merevisinya. Jadi kita beralih ke north lagi di sini. Dan kita blok ya, seperti ini. Lalu kita bisa pilih filter. Dan kita centang dua ini aja, apply, oke. Nah, ini kita unpin dulu semuanya. Biar bisa langsung kan kalian blok dulu, maka yang tadi ya kalian blok dulu semua, maka baru kita pilih yang unpin. Nah, otomatis semua batangnya udah ke unpin. Tekan escape. Nah, ini north, cuman faktanya kan dia di belakang ya keadaan ininya. Jadi kita perlu pakai yang view belakang, south ya. Kita klik yang south di sini. Ini adalah kebalikannya dari yang north. Oke, jadi di sini kita bisa merapi-rapikannya ya dengan cara kita bisa blok dulu
seperti ini. Kemudian kita pilih filter, kita centang aja bagian structural web, karena yang dalam ini kan framing web namanya. Apply, oke. Nah di sini kita bisa geser ke luar lagi ya. Nah kalau misalkan dari shot kurang kelihatan, kita bisa manfaatkan juga yang west di sini untuk melihat tampak sampingnya. Nah ini kan dia masih ke dalam seperti ini. Ini bisa kita geser keluar dengan cara di tab properties. Kemudian untuk Y justification ya, kita kasih left aja. Udah agak keluar, tapi di sini kan masih ganjel sini, masih masuk ke dalam sedikit. Kita bisa ke annotate, kita ukur di sini, jadi klik di bagian sini ya, dan ke dalamnya satu. Nih satuannya juga bisa gua ganti dulu ya, biar ada desimal roundingnya 1,17. Delete. Di sini gua bisa blok lagi ya dari source di sini seperti ini. Filter, kita pilih yang structural framingnya doang, yang framing web ya, ke west lagi. Kemudian tadi kan 1,17, maka di bagian Y offset value nya minus 1,17 ya, minus 1,17. Oke, ini dia udah ke luar semua. Oke, sekarang kita tinggal maksimalkan bentuknya aja. Ini masih di tahap keempat. Nah ini kan dia harusnya ke atas-atas seperti itu ya. Dari north sini ya. Maka dari north ini kita bisa taruh ke atas dengan cara ketik tab pada keyboard, klik, lalu ini drag ke atas seperti ini misalkan. Ups. Nih juga kita drag ke bawah, skip, kita klik lagi, tab, arahin ke atas, dan ini juga kita arahkan full ke bawah ya. Ini juga sama, dan seterusnya. A few moments later. Nah, itu buat tahap yang keempat. Nah, sekarang kita tinggal berfokus buat memasukkan pada bagian sheetnya untuk tahap kelima. Ya, jadi tahap kelima itu adalah pembentukan potongan sekaligus memasukkan ke bagian sheetnya. Ya, jadi di sini kita bisa bentuk potongan dengan beralih ke level 2. Kemudian pada bagian sini kita bisa pakai tab view, lalu pilih section. Oke. Klik pada bagian sini, arahkan ke kanan. Oke, seperti ini. Dan ini gua klik kanan, go to view, section 1. Ini bisa kita rapikan dulu ya. Kita pakai yang fine, lalu ini ya biarin aja hidden line. Klik, arahkan ke atas seperti ini. Ini juga sama. Ini bisa kita hide aja ya. In view elements seperti ini. Nah ini buat potongannya udah jadi, dan kita perlu ganti namanya aja ya, tinggal, atau detail kuda-kuda sekalian. Oke, seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya ya, masih di step yang kelima juga, kita load sheetnya di sini. Gua pilih sheet, lalu ini gua load. Dan di sini gue pakai template yang udah gue bikin terkait sheet ya, di English Imperial, ngakop gambarnya. Dan ini juga gue ingetin kalau ini udah pernah gue bikin tutorialnya, kalian bisa tonton dengan link yang gue taruh di atas, tinggal diklik aja dan bisa diikutin untuk penyelesaian video tutorial. Oke, jadi balik lagi ke topik ya. Di sini ada detail kuda-kuda, bisa gue klik dan drop ke sini seperti ini. Skalanya juga bisa kita sesuaikan menjadi pakai yang 150. Oke. Nah, dia akan jadi tampil seperti ini. Oke, untuk gambar yang pertama masih ada 3 gambar lagi ya. Ups. Oke. Jadi 3 gambar lagi tadi, salah satunya adalah yang 3D-nya. Untuk 3D-nya ini bisa kita ambil bagian ininya aja ya. Tapi sebelum itu kita bisa duplicate dulu, klik kanan, duplicate with detailing. Dan ini kita ganti menjadi 3D kuda-kuda. Dan
di sini kita blok seperti ini ya. Jadi ngeblok ngambil bagian ngambil bagian yang bajanya aja. Lalu kita pilih selection box di sini. Kira-kira seperti ini. Gua klik hide in view, 3D kuda-kuda, dan 3D kuda-kuda ini ya. Kita klik sheet, sini kita drag ke bawah. Kita masukkan di sini. Tentunya skalanya juga perlu gua perhatikan tadi ya. 3D kuda-kuda ini skalanya yang 140 deh, biar lebih gedean dikit. 140. Oke. Udah relatif jauh lebih besar ya. Ini dan ini juga bisa kita hide aja sebenarnya ya. Oke. Kita lihat lagi di 3D. Oke, di sini udah rapi seperti ini kan. Nah, sekarang tinggal kita buat yang dua bagian lagi ya. Di contoh kan ada ini detail B sama detail A. Ya, detail A yang di sininya, detail B yang di atasnya. Nah, untuk itu kita pakai detail kuda-kuda, 3D kuda-kuda. Bisa gua tutup aja yang lain ya. 3D kuda-kuda ini bisa gua aktifin lagi yang ini buat contohnya. Unhide, kita matikan lagi. Nah, ini kita duplikat 2 kali ya untuk detail A sama B. Detailing juga kita duplikat ke detailing. Kalau judulnya kan di sini dia 3D B 3D A aja. Kita buat di sini dia menjadi detail 3D A. Yang ini detail 3D B. Oke, nah untuk 3D A, kalau yang A kan dia yang bawah, berarti ini kita bisa tutup rapat seperti ini ya. Oke, lalu ini kita turunkan dengan harapan akan berfokus pada penglihatan bagian detail ininya aja. Oke, ini juga kita bisa hide juga kan, hide in view elements. Kemudian yang B juga sama, kita sisakan bagian atasnya aja buat berfokus, itu aja yang diperlihatkan. Seperti ini, drag ke dalam, ini juga sama. Oke, ya, mungkin agak tarik dikit. Ups. Oke, lalu baru tinggal kita masukin ke sheetnya. Oh ya, ini juga di hide ya, hide elements. Oke, untuk itu kita ke bagian sheet lagi di sini. Ups, ini juga di hide dulu ya. Oke, kita balik lagi ke sheet. Lalu di sini baru kita masukkan dengan cara drag aja. Drag ke sini ya. Dan yang B juga sama, kita drag ke bawah. Taruh dulu. Dan 3D A juga bisa kita rubah skalanya pakai yang 1:10. Yang B juga sama pakai yang 1:10. Baru kita rapi-rapikan. Di sini memang agak repot ya, karena ini kan gambarnya gede gitu kan. Klik seperti ini. Di A juga sama. Klik, tarik ke atas. Kalau misalkan ini kan relatif kegedean ya, bisa kita maksimalin lagi, berarti ini kita kurang-kurangin gitu. Sudah relatif lebih pendekan ya. Baru kita tempatkan positioningnya. Kita taruh dulu aja. Oke. Mungkin cukup sekian ya tutorial gue, dan silakan kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun masukan buat video selanjutnya bisa disampaikan di kolom komentar, dan silakan di like dan subscribe jika kalian menyukai video ini, karena ini akan berpengaruh buat menaikkan rating channel ini agar dapat menjangkau lebih banyak engineer ataupun pihak yang ingin belajar tentang Revit dalam bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian dari gue, sampai ketemu pada video selanjutnya dan bye bye.